Selamat sore, hari ini di Banjarnegara. Jadi kita habis modif-modif nih Suzuki Shogun 125 yang kita dapat di Klaten kemarin, di berburu Suzuki Shogun 125. Buat teman-teman yang belum nonton, jangan lupa tuh diklik-klik juga perburuan motor Shogun 125 yang asik banget karena motor ini masih full standar awal kita dapat. Jadi kali ini kita ngebahas soal modifikasi-modifikasi yang dilakoni di Suzuki Shogun 125 untuk kebutuhan daily use. Jadi Shogun ini awalnya full standar dari pelek, pengereman, dan lain. Tapi setelah beberapa hari kita dapat, kita punya beberapa part-part yang kita pasang akhirnya di Suzuki Shogun biar kelihatan cakep. Untuk konsep motor ini memang standar untuk body dan part-part lain, tapi untuk kaki-kaki memang kita upgrade biar kelihatan lebih padat, lebih gemoy, dan tentunya dipakai fungsional untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya motor ini yang kita modifikasi untuk kebutuhan istri saya kerja. Jadi kita butuh motor yang bandel dengan mesin Suzuki Shogun 125 tahun 2005 yang memang masih apik banget secara teknis mesin. Kemudian bodi juga masih cakep, tapi secara modifikasi kita kasih sentuhan-sentuhan. Contohnya untuk roda kita buat lebih padat. Dan yang menarik, motor ini kita modifikasi nggak ngabisin duit sampai 1 juta. Jadi cukup menarik, tapi ada syaratnya. Nanti kita bedah syaratnya. Tapi yang pertama kita bakal bongkar dulu ubahan-ubahan yang ada di Suzuki Shogun ini. Nah, ini kita pakai pelek dan cakram dengan model cekung. Padahal Suzuki Shogun 125 dasarnya dia pakai cakram flat. Jadi kita rubah, kali ini kita ganti pakai cakram PSM Brembo by CMS Jakarta. Ini cakram lawas dengan desain klasik yang sangat jadul. Jadi kualitasnya asik banget. Secara dimensi dia punya ukuran 30 cm dan juga floating. Jadi ini cukup asik karena bentuk dan fungsinya enak banget ya. Ini cakramnya masih oke. Untuk keperluan harian mah ini cukup banget. Cakram dari PSM Brembo by CMS. Kemudian selang rem kita rubah pakai hel. Jadi ini adalah selang rem copotan Suzuki Titan balap yang dari Sumatera Utara. Sumatera Utara Titan balapnya kita pakein selang dari KTM Mege ya. Jadi selangnya kita pindah ke Shogun nih, dia pakai hel jadul. Kemudian kaliper dari Kawasaki Ninja 150. Jadi lebih berwarna. Kalau standar Suzuki Shogun kan dia hitam, tapi dia gold, jadi lebih resik senada dengan warna dari cakram. Bracket kita pakai Daytona. Bracket ini kita dapat dari Mas FF dari Banjarmasin. Tips buat teman-teman yang kepengen ganti cakram 300 mili, bracket dari Suzuki Shogun 125, Suzuki Shogun 110 new dan juga smash bracketnya sama. Jadi bisa PNP pakai bracket dari Daytona yang diperuntukkan buat 3 motor. Bentuknya asik banget, klasik, jadul, dan juga tentunya fungsional. Dan dia PNP ya, cukup pakai baut L dia udah ganteng. Jadi ini ubahan di depan untuk sektor pengereman, master atas masih original. Nah, untuk pelek dia tuh pakai sprint alloy ZCW. Nih kode ZCW nya ada di batang sebelah kiri, di dalam batang. Jadi Suzuki Shogun ini
Kenapa dia bisa pakai cakram cekung? Karena dia pakai pelek Suzuki model jadul yang pakai gearbox, jadi dia bisa kepasang di Suzuki Shogun 125 yang notabene dia sebetulnya tanpa gearbox. Jadi sebelah kiri memang dibuat ganjalan karena biasanya dia ada dudukan gearbox kan kalau buat Satria ataupun Tornado, tapi karena ini untuk Suzuki Shogun 125 yang tanpa gearbox, cukup pakai ganjalan bos-bosan seperti ini udah beres. Secara postur jadi lebih gendut, lebih padat, sesuai dengan konsep-konsep dudukan celangnya juga masih ngikutin standar ya, jadi tidak merubah apapun, dia masih sesuai dengan bawaan motor, cuma dudukan yang di sini, bracket selang rem yang di sini kita lepas. Untuk ban kita comot FDR Sport MP57, ini ban lama, jadi ini menarik karena ini adalah sisa ban lawas balap. Jadi ini Sport MP57 yang punya garis banyak, memang dia cenderung untuk ban hujan. Bagian depan udah padat, kemudian kita geser ke belakang. Untuk roda belakang juga senada dengan pelek depan karena nih mereknya ZCW ada di batang sebelah kanan bagian dalam. Jadi ini pelek ZCW ukurannya 160 belakang, 160 di depan, so cukup banget untuk kebutuhan harian, dan secara teknis tidak merubah apapun karena dia PNP untuk dudukan ini itu dan lain-lain, jadi nggak ribet. Termasuk juga buat dudukan gear belakang, dia PNP tinggal pasang, tidak merubah dudukan apapun. Jadi kebetulan dapet CCW palang 6 untuk Suzuki, jadi memang pas banget. Nah, kemudian kita bahas kenapa modifikasi seperti ini dengan barang-barang yang secara teknis berkualitas tapi dia bisa murah, karena ini cuma ngabisin duit nggak nyampe sejuta, karena kita dapat barang bekas yang kita berburu di marketplace, kemudian di nanya ke rekan-rekan modifikator maupun teman-teman yang ngejual barang-barang lawas berkualitas. Jadi ini makanya nggak nyampe sejuta. Oh ya, ini ditambah keranjang biar fungsional, istri bisa bawa map, bisa bawa tempat makan, jas hujan dan lain-lain. Jadi ini nggak nyampe sejuta karena coba kita hitung ya, untuk pelek kita dapat harga 350.000. Untuk cakram kita dapat 400.000. Bracket kemarin nggak mahal juga. Selang rem juga kita ngambil dari motor balap, jadi nggak bayar. Kaliper 50.000. So ubahan di modifikasi kita kali ini tuh nggak nyampe sejuta, jadi memang cukup menarik. Kemudian ban juga kita dapat second, ban-ban bekas yang kita stok di workshop. Jadi inilah alasan kenapa bahan modifikasi kali ini nggak ngabisin duit banyak, karena beberapa part kita dapat berburu secara harga yang sangat murah, ditambah beberapa part gratis. Tapi sesuai konsepnya motor ini dipakai untuk harian. Jadi gimana menurut teman-teman? Untuk konsep sih sebetulnya kembali ke masing-masing ya, tapi kali ini memang kita buat padat, sedikit komorot yang fungsional, dipakai buat harian. So thank you ya buat teman-teman yang belum nonton berburu motor ini, bisa cari-cari tuh di kolom perburuannya, ada di YouTube. So thank you, sampai jumpa.